Apa yang terlintas di benakmu ketika mendengar kata korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus dan corruption. Artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Praktik korupsi telah terjadi di Indonesia sudah ada, bahkan sejak zaman kerajaan. Lalu berlanjut pada zaman kolonial. Namun, pendapat tentang apakah budaya korupsi Indonesia diwariskan dari masa penjajahan Belanda masih menjadi topik perdebatan di kalangan ahli sejarah dan sosiolog. Apakah kamu tahu bahwa negara kita memiliki skor indeks persepsi korupsi 34 dari skala 0 sampai 100 pada tahun 2022? Skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkorupsi kelima di Asia Tenggara. Indikator penyebab korupsi ternyata bisa timbul dari internal maupun eksternal. Indikator penyebab korupsi yang berasal dari internal yaitu faktor yang datang dari diri sendiri. Bila seseorang memiliki sifat yang selalu merasa kurang, maka dapat muncul sifat serakah. Sifat inilah yang merupakan bibit dari perilaku korupsi. Gaya hidup yang tinggi namun tidak diimbangi dengan pendapatan memadai dapat beresiko membuka celah korupsi demi memenuhi gengsi. Seseorang yang bermoral lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan dan tekanan ini dapat muncul dari teman, atasan, atau pihak lain yang memberikan celah korupsi. Indikator penyebab korupsi yang berasal dari eksternal yaitu faktor yang datang dari luar. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya, atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Demi mempertahankan jabatan dan memenangkan urusan politik, maka banyak orang melakukan tindakan korupsi. Penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Fakta menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Namun, korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Organisasi bisa mendapatkan keuntungan dari korupsi para anggotanya yang menjadi birokrat dan bermain di antara celah-celah peraturan. Partai politik misalnya menggunakan cara ini untuk membiayai organisasi mereka. Sering sekali kita mendengar dan melihat di media massa mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi memang tak pandang bulu. Korupsi bisa terjadi di dalam instansi negeri maupun instansi swasta. Bahkan, penegak hukum yang seharusnya sebagai garda terdepan perwujudan negara hukum di Indonesia juga terjerat dan menjadi tersangka kasus korupsi. Tahukah kamu apa ciri-ciri kasus korupsi? Selalu melibatkan lebih dari satu orang, biasanya dilakukan dengan kerahasiaan, melibatkan pihak yang saling menguntungkan dan menjaga kewajiban, oknumnya sering berasal dari pihak yang berkepentingan, tiap tindakan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan, oknum yang melakukan korupsi sering bersembunyi di balik justifikasi hukum. Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada banyak lembaga anti korupsi di Indonesia yang siap berperang memberantas korupsi, yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu ada Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. Selanjutnya ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan selaku pemantau, pemberi bimbingan, dan pembina terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan. Lantas ada Komisi Yudisial yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berikutnya ada Ombudsman RI yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara serta badan swasta untuk pelayanan publik tertentu yang dananya bersumber dari APBN atau APBD. Tak ketinggalan, ada Badan Pemeriksa Keuangan yang membantu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, BUMN, BLU, BUMD, dan lainnya yang mengelola keuangan negara. Terakhir, ada Inspektorat Jenderal sebagai pelaksana pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian, provinsi, kabupaten, dan kota. Akibat dari tindakan korupsi yaitu menciptakan kerugian, kemiskinan, kesenjangan sosial, meningkatkan angka kriminalitas, dan masih banyak lagi akibat dari tindakan korupsi. Dalam waktu beberapa tahun terakhir, sejumlah kepala daerah dan politisi muda juga telah divonis pengadilan akibat kasus korupsi. Bahkan saat usia mereka belum 45 tahun. Korupsi memang tidak memandang bulu, baik usia muda maupun tua. Tanpa kita sadari, banyak perilaku dalam menjalankan aktivitas sehari-hari merupakan benih-benih yang bisa menumbuhkan jiwa korupsi, seperti berbohong, mencontek, bolos kelas, terlambat, dan masih banyak lagi. Sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan negara, sudah saatnya kita sadar dan berani melawan segala bentuk tindakan korupsi. Dimulai dari menghilangkan perilaku benih-benih penumbuh jiwa korupsi dari diri sendiri. Tak lupa pula saling mengingatkan pada lingkungan teman dan keluarga. Jadilah agent of change untuk Indonesia bebas korupsi.